Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Terima kasih sudah mau bergabung dalam aktivitas belajar mengajar sejarah Indonesia. Masih tentang materi yang sama, yaitu Islamisasi dan pengaruhnya di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia atau di Nusantara, maka pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahas materi tentang perkembangan dan percampuran budaya Islam di Indonesia. Perkembangan dan percampuran budaya Islam di Indonesia itu terjadi dalam beberapa aspek. Yang pertama ada perkembangan dan percampuran budaya Islam di aspek ritual keagamaan. Yang kedua, seni pertunjukan. Yang ketiga, seni sastra dan aksara. Yang keempat, seni arsitektur dan bangunan. Yang kelima, sistem bangunan. Dan yang keenam, konsep kekuasaan dan sistem kepercayaan. Nah, pembahasan tentang materi-materi kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia kemarin itu masuk dalam aspek konsep kekuasaan atau politik. Di mana ketika Islam masuk ke Nusantara dan dipeluk oleh raja-raja bahkan masyarakat di Nusantara, maka konsep kekuasaan yang diberlakukan adalah konsep kekuasaan bercorak Islam. Banyak kesultanan-kesultanan yang kemudian mengadopsi hukum-hukum Islam untuk dijadikan hukum formal di kesultanan mereka. Contohnya seperti Kesultanan Samudra Pasai maupun Aceh Darussalam. Bahkan Kesultanan Banten pun ketika didirikan langsung mengadopsi Islam sebagai hukum atau dasar di negaranya. Sehingga ketika Islam datang dipeluk, Islam itu memang benar-benar mengalami perkembangan dan percampuran dengan budaya maupun masyarakat di Indonesia. Nah, khusus untuk pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ritual keagamaan ini. Bagaimana ya terjadinya perkembangan dan percampuran antara budaya Islam di Nusantara di bidang ritual keagamaan. Nah, ritual keagamaan yang pertama yang merupakan salah satu hasil dari percampuran ya antara budaya lokal dengan salah satunya yaitu budaya Islam ya, itu adalah selamatan. Jika kalian lihat di gambar, ini adalah gambar kondisi di Indonesia pada masa kolonial ya, di mana ini adalah gambar atau foto yang menunjukkan adanya aktivitas selamatan. Ya, jadi sering dikenal oleh kita ada istilah selamatan. Udah selamatan belum gitu kan ya. Ada punya rumah baru selamatan. Punya motor baru selamatan. Punya anak yang baru lahir selamatan. Nah, selamatan itu apa? Nah, upacara selamatan ya ini ya sebenarnya berasal dari tradisi ya. Tradisi masyarakat Indonesia yang senang sekali ketika ketika mendapatkan suatu kebahagiaan atau dalam hidup ataupun ketika akan melaksanakan segala sesuatu baik pekerjaan ya. Jadi supaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka masyarakat Indonesia sebelum Islam datang itu sering melakukan upacara-upacara atau doa-doa memanjatkan kepada Sang Pencipta untuk mengharap hasil yang maksimal. Nah, upacara selamatan ini ditujukan untuk meminta keselamatan bagi seseorang atau salah satu anggota keluarga. Pada acara ini biasanya mengundang tokoh agama untuk memberi doa. Nah, ketika Islam datang, Islam masuk dalam tradisi ini. Di mana dalam Islam pun mengajarkan nilai-nilai syukur, ya, nilai-nilai bersyukur
kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tradisi selamatan ini yang merupakan tradisi Indonesia, ini merupakan salah satu tradisi yang baik, yang juga selaras dengan nilai-nilai Islam. Sehingga tradisi selamatan ini kemudian disusupi atau mengalami akulturasi dengan kebudayaan Islam, di mana akhirnya ya tradisi selamatan ini lebih menjadi tradisi Islam, di mana orang-orang berkumpul bersama-sama, bermunajat, meminta doa, dipimpin oleh salah satu tokoh ya, tokoh agama, dan di situ kita memanjatkan puji-pujian dan doa serta harapan-harapan serta ucapan-ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Nah, ini tidak bertentangan sama sekali dengan nilai-nilai Islam. Justru ini selaras. Kemudian ritual keagamaan yang kedua itu adalah sekaten. Nah, sekaten ini berasal dari bahasa Arab yaitu syahadatain. Ya, yang berarti dua kalimat syahadat. Nah, tradisi ini merupakan peninggalan para wali ketika melakukan islamisasi di Jawa. Upacara ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit dan dikenal dengan istilah Serada Agung. Sunan Bonang kemudian mengembangkannya dalam rangka menyambut Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini gambar ya, ini upacara sekaten yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta ya, di mana Kesultanan membuat sebuah gunungan ya yang berisi hasil-hasil bumi, kemudian diarak ke alun-alun. Nah, ini adalah tradisi sekaten yang merupakan karya Sunan Bonang. Tadi dijelaskan sebelumnya bahwa di zaman atau di masa Majapahit, tradisi sekaten ini sebenarnya sudah ada. Ya, sudah ada dan dikenal dengan istilah Serada Agung. Tapi tradisi ini oleh Sunan Bonang ini dikembangkan ya, dan disusupi dengan nafas-nafas Islam supaya selaras dengan nilai-nilai Islam, dan kemudian tradisi sekaten ini diubah oleh Sunan Bonang menjadi tradisi untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa dalam menyambut kelahiran Nabi harus bersyukur, bersukacita ya? Karena ketika Nabi lahir, ya, ketika Nabi lahir ke bumi, maka Nabi itu adalah pemimpin, penghulu para umat manusia yang baik ada yang di dunia pada masa itu, dan beliaulah yang menjadi pencerah, ya, pencerah agama, ya, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelahirannya itu patut untuk disyukuri, patut untuk dirayakan. Ya, bukan wafatnya, tapi kelahiran. Sehingga tradisi sekaten ini yang dibuat dirancang sedemikian rupa oleh Sunan Bonang ini merupakan ekspresi rasa syukur umat Islam di Jawa terhadap peristiwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu ada juga upacara-upacara siklus kehidupan. Yang pertama ada upacara 7 bulanan. Jika kita lihat ya dalam tradisi masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ketika seseorang itu mengandung, kemudian ada tradisi 4 bulanan, ada tradisi 7 bulanan. Ya, ada di beberapa daerah yang menggunakan 4 bulanan, ada yang 7 bulanan. Nah, dalam melakukan ritual keagamaan untuk upacara ini 7 bulanan, biasanya ada tradisi mandi kembang dan sebagainya. Ini hanyalah sebuah simbol-simbol dan ekspresi rasa syukur kepada Allah. Upacara 7 bulan. Kemudian ada pula upacara khitan, ya, upacara khitanan. Nah, kenapa khitan itu harus dirayakan dalam beberapa upacara-upacara? Dalam tradisi masyarakat Indonesia, dalam memandang sebuah kewajiban untuk melaksanakan syariat khitan bagi pria, ya, bagi pria itu harus wajib dikhitan dalam syariat agama kita. Nah, masyarakat di Jawa menganggap bahwa tradisi atau syariat atau kewajiban
untuk berkhitan itu adalah hal yang sangat bagus dan sangat sakral, ya. Sehingga untuk lebih menjiwai tradisi tersebut yang merupakan warisan Nabi Ibrahim alaihissalam, di beberapa wilayah di Nusantara, tradisi khitan itu berlangsung dengan melalui upacara-upacara tertentu. Seperti misalnya sisingaan yang ada di Subang ini ya, di mana si anak yang sedang atau akan dikhitan itu diarak menggunakan boneka kayu yang dipanggul oleh 4 orang, diarak ya, seolah-olah dia adalah seorang pahlawan. Nah, ini merupakan salah satu ekspresi kegembiraan, ekspresi rasa syukur menjelang melaksanakan syariat Nabi Muhammad, SAW, yaitu syariat khitan. Jadi, lihat esensinya, jangan melihat sebuah upacaranya. Nah, ini adalah ekspresi. Karena manusia adalah makhluk seni, sehingga manusia itu tidak lepas dari seni itu sendiri. Ya, dalam mengekspresikan perasaannya. Nah, kemudian ada upacara siklus kehidupan yang ketiga, ini adalah upacara pernikahan. Bapak ambil contoh misalnya upacara pernikahan di adat Sunda misalnya ya. Di adat Sunda bisa kalian lihat misalkan ada tradisi misalnya di upacara pernikahannya itu ada tradisi apa sih ini babet ya, kalau istilahnya itu babet, di mana suami dan istri itu memegang satu ekor bakakak, kemudian saling menarik ya, saling menarik dan di mana katanya misalkan sat siapa yang mendapat paling banyak, ya itu yang ininya. Nah, itu hanya mitos-mitos yang diselingi, tapi Bapak katakan sekali lagi bahwa pernikahan yang merupakan syariat dari Nabi SAW juga bagi umat Islam, bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa, itu adalah tradisi yang sakral, di mana pernikahan itu kalau bisa hanya sekali seumur hidup, sehingga dalam menyikapi atau melalui pernikahan tersebut, masyarakat melakukan tradisi-tradisi yang simbolis yang menunjukkan kesakralan dari pernikahan itu sendiri. Dan tentu sudah disusupi dengan nilai-nilai dan nafas-nafas Islam. Kemudian ada tahlilan, ya tahlilan. Jika banyak yang bertanya misalnya tahlilan ini tradisi Hindu, Buddha dan sebagainya, bukan. Bukan tradisi Hindu, bukan tradisi Buddha, tapi ini adalah tradisi Islam di Indonesia, di mana nilai-nilai kemasyarakatan nenek moyang kita selaras dengan nilai-nilai Islam, kemudian menunjukkan melakukan terjadinya akulturasi sehingga membuat tradisi yang Islam yang baru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu ya. Nah, itu mungkin ya pembahasan kita kali ini tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Nusantara, yang pembahasan pertama tentang ritual keagamaan. Nah, sisanya bisa kalian eksplor lebih jauh apa saja yang terjadi, akulturasi yang terjadi dalam hal ritual keagamaan di Nusantara. Jika ada pertanyaan, mungkin silakan nanti di Japri di grup, nanti kita akan tanya jawab seperti biasa. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.